Sore ini Jaehyun mengajak Savitri membesuk Ekadanta karena berdasarkan informasi dari Samsul, pria itu sudah boleh pulang besok Jumat pagi. Meskipun Savitri manyun karena merasa calon suaminya yang tampaknya masih menyimpan banyak kejutan itu sok baik, tapi dirinya tidak bisa mengatakan tidak pada Jaehyun. Ada kalanya kita tidak perlu menghajar seseorang dengan kekerasan. Membuat dia malu dan merasa bersalah saja itu sudah merupakan satu cara yang halus tapi nampol, ucap Jaehyun yang sore itu menyetir sendiri Mercedesnya. Savitri menatap Jaehyun. Opa, apa opa sudah wamil? Jaehyun menoleh. Sudah 10 tahun lalu jadi di usia aku 18 tahun. Sebenarnya aku sudah kuliah waktu itu tapi karena harus wamil, kampusku memberikan toleransi cuti 2 tahun. Usai wamil, aku lanjutkan kuliah lagi deh. Terus belajar taekwondo, dari usia 5 tahun. Sekarang sabuk apa? Sabuk hitam tapi aku belum ujian kenaikan tingkat lagi gara-gara harus ke Solo jadi aku biarkan sajalah. Tapi apa benar kalau sekuat tenaga bisa mati? Bisa saja Savitri ya. Beruntung Ekadanta kemarin aku tendang pakai sneaker dan tenaga aku kurangi sedikit. Kalau aku pakai sepatu macam Dr. Martens dan tenaga aku full, dia bisa patah leher. Savitri bergidik. Di balik wajah tampan dan sok polosnya, ternyata Jaehyun menyimpan power yang mengerikan. Maaf sayang, tapi memang dia orangnya bebal sih jadi harus double hajar ini. Jaehyun menggenggam tangan Savitri. Tidak apa, opa, mungkin kalau aku sudah aku banting dan cruise hidden gemnya. Kali ini giliran Jaehyun yang bergidik. Oh, stop it, honey. Kamu sudah terlalu banyak menghajar hidden gem. Savitri terbahak. Asteris. Mobil mewah itu pun terparkir rapi di pelataran parkiran rumah sakit. Keduanya pun turun sembari bergandengan dan membawa roti dan makanan lainnya untuk besuk. Rumah sakit PKU Muhammadiyah tampak ramai apalagi di jam besuk seperti ini. Penampilan Jaehyun yang berbeda membuat banyak pasang mata melirik bahkan melihat penuh minat ke pria Korea itu. Savitri langsung merangkul lengan tunangannya dengan wajah judes. Kenapa kamu? Tanya Jaehyun bingung wajah Savitri ditekuk 10. Menjauhkan kamu dari mata jelalatan ingin ngemplok kamu. Enak saja, sungut Savitri judes. Astagfirullah, lah apa kabar kalau besok kamu hamil? Apa nggak tambah parah galaknya? Kekeh Jaehyun. Hah, besok aku hamil, akad dulu Bambang, ijab kabul sayang. Sama sajalah itu, beda sayang, akad itu bisa macam-macam, akad tanah, akad perjanjian jual beli. Akad nikah tapi kalau ijab kabul itu sudah fix bakalan menikah. Savitri menatap Jaehyun dengan cemberut. Kamu tuh, apaan? Jaehyun menatap lembut ke tunangannya. Makin menggemaskan. Jaehyun tertawa renyah mendengar pujian receh Savitri namun keduanya langsung terdiam melihat Ibu Ekadanta keluar dari ruang rawat inapnya. Jaehyun memang meletakkan pria itu di ruang VIP. Selamat sore Bu, sapa Savitri dan Jaehyun bersamaan. Sore, jawab Ibu Ekadanta itu ketus lalu pergi meninggalkan keduanya. Astagfirullah demi Bezita dan Bulma yang bakalan jadi emak babehnya Trunks, ucap Savitri sambil mengelus dada. Pantas anaknya kampretos bikini kos, lawo emaknya dari spesies unjelas, ucap Savitri membuat Jaehyun cekikikan mendengar perkataan absurd gadisnya. Kamu tuh kalau sudah ngomel, kekeh Jaehyun. Yuk masuk, sayang. Jaehyun mengetuk pintu kamar Ekadanta dan membukanya setelah pria yang sedang dirawat itu mempersilahkan masuk. Halo, sapa Jaehyun ramah sambil menggandeng tangan Savitri. Bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah mulai mendingan. Ekadanta menatap keduanya dengan perasaan malu karena ternyata dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria Korea itu. Dirinya merasa kalah di segala bidang. Bagaimana prognosis dokter? Tanya Savitri sambil meletakkan kantong berisikan roti dan makanan untuk Ekadanta. Sudah baik dan Senin besok aku bisa kembali mengajar seperti biasanya. Kalau memang belum siap dan masih terasa pusing, lebih baik ambil cuti dulu saja, timpal Jaehyun yang duduk di sofa dan Savitri pun duduk di sebelahnya. Aku rasa Pak Agus juga bisa memakluminya kok, sambung Savitri. Aku mau minta maaf, Jaehyun karena aku memukulmu kemarin. It's okay. Aku juga minta maaf membuat kamu sampai tanggal gigi dan gegar otak ringan. Aku tidak akan mengganggu Savitri lagi, Jae. Aku lihat kalian memang serasi. Ya Allah Pak, setelah sekian purnama dari Thoyib kabur, Thoyib balik sampai Thoyib ngilang lagi kamu baru sadar. Omel Savitri gemas. Kan aku sudah bilang Pak, aku mencari pria yang sesuai dengan kriteria dan aku mendapatkan di Opa. Mengapa aku tidak tertarik padamu dari awal? Karena kamu tidak sesuai dengan kriteria aku terlepas kamu bukan keluarga konglomerat seperti Opa.
Savitri ya, Jaehyun mengusap bahu kekasihnya. Abis aku gemas opa, aku tidak melihat orang itu dari duitnya tapi dari personalitinya. Kamu ganteng, kaya tapi kalau kelakuan minus, ya ogah. Ekadanta hanya terdiam. Maaf Dik Savitri, kamu bisa menjamin ucapanku. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi, baik di sekolah maupun di luar. Good Pak, karena aku tidak bisa menjamin opa bisa lebih kalem dari kemarin. Usai basa-basi, akhirnya Savitri dan Jaehyun pun berpamitan karena jam besuk juga hendak habis. Ketika keduanya hendak keluar, mereka bertemu dengan Samsul yang baru datang. Mbak Savitri, Mas Jaehyun, abis besuk Danta, sapa Samsul. Iya Mas Samsul, apa Mas Samsul yang jaga di rumah sakit buat menemani Ekadanta? Tanya Jaehyun. Iya, saya bagian menemani karena kasihan kalau mamanya Danta di sini. Sebenarnya Mas Samsul apanya Pak Ekadanta sih? Tanya Savitri penasaran. Saya sahabatnya dari SMA dan karena saya masih jomblo, jadi saya bisalah menemani dirinya. Memang Mas Samsul kerja di mana? Tanya Jaehyun. Oh saya kerja di Pemkot Solo kok Mas. Baik, kalau begitu kami permisi dulu Mas Samsul. Kalau besok Ekadanta jadi pulang, kabari saya saja biar nanti asisten saya yang menyelesaikan semua sisa administrasinya. Baik Mas Jaehyun, semoga dengan kejadian ini, Danta bisa sadar dari obsesinya yang ngaco, senyum Samsul. Pak Ekadanta harusnya bersyukur memiliki teman seperti Anda, ucap Savitri serius. Terkadang teman itu bisa seperti saudara sedangkan saudara malah bisa rasa teman atau bahkan musuh. Anda benar Mas Samsul, kami permisi dulu. Assalamualaikum, pamit Jaehyun sambil menggandeng tangan Savitri. Hati-hati, waalaikumsalam. Pasangan itu pun pergi meninggalkan Samsul yang tersenyum melihat bagaimana serasinya mereka berdua. Samsul pun masuk ke ruang rawat inap Ekadanta yang tampak melamun. Are you okay? Tanya Samsul sambil meletakkan duffel bag-nya yang berisikan baju ganti untuk bekerja besok. I'm fine, jawab Ekadanta pelan. Bagaimana perasaan kamu ditengok mereka? Tanya Samsul sambil melihat kantong di sana dan terkejut melihat banyaknya makanan yang dibawakan oleh Savitri dan Jaehyun. Aku kalah Sam, aku sudah kalah semuanya. Lalu, aku tidak akan mengganggu Dik Savitri lagi. Samsul tersenyum. Bagus, karena kalau kamu masih ngeyel, tak terasa waktu mendekati hari pernikahan semakin dekat dan menjelang seminggu hari H, para keluarga besar Savitri sudah datang ke Solo. Sanum dan Hiroshi tinggal di rumah mereka di Manahan yang hanya berbeda 2 gang dari rumah Adrian Pratomo yang ditempati Savitri. Menurut rencana, rumah itu akan diberikan kepada cucu barbarnya sebagai hadiah pernikahan. Yoshua, Miki, Mamoru, Ingrid dan Masayuki bersama si kembar Josephine dan Marisa menginap di rumah mereka di Solo baru. Anggota keluarga lain memilih menginap di Hotel Lorin, Alana dan Fev yang dekat dengan Manahan. Rumah Savitri dan Jaehyun tampak semarak apalagi Kim Yang Ji dan Kirana Putri juga sudah tiba di Solo sekalian memeriksa pabrik-pabrik mereka sebelum disibukkan acara pernikahan. Meskipun tidak mau memakai adat Jawa tapi Savitri tetap mau ada acara Midodareni dengan alasan pengen ngerjain Jaehyun yang tidak boleh makan di rumahnya dan hanya boleh minum air putih 1 gelas. Bakal apaan Saf? Nggak mau adat Jawa tapi pakai Midodareni. Omel Andira sang momi. Ih biar serulah mom. Andira, Niken, Nabila dan Sanum hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini nikah paling kacau adatnya deh, Keke Yuna yang sudah ikutan kumpul dengan para sepupunya. Yang penting kan hijabnya, ucap Alexandra Kim saudara kembar Alexander Reves ayah Eiji. Nah bener tuh tante, timpal Savitri yang sudah mengambil cuti. Wis, pusing momi. Sungut Andira, Eiji, Dunchan, Yoshua dan Javier sekarang berada di sebuah sanggar wayang kulit di dekat daerah keraton. Keempat pria Panipura itu ingin membuat kejutan buat sepupu barbar mereka dengan mengadakan acara wayang kulit semalam suntuk. Serius lu mau adain? Apa nggak ngantuk besoknya? Tanya Dunchan ke Eiji yang punya ide. Kan acaranya abis Midodareni dan rumahnya Jaehyun di depan rumah si guru barbar itu. Lagian kalau besoknya mau ijabkan biasanya lelekan, begadang. Jadi kenapa nggak sekalian saja? Toh halaman rumah Opa Adrian kan luas tuh. Terus lakonnya mau apa? Tanya Yoshua. Abimanyu gugur. Seru Eiji penuh semangat yang langsung mendapatkan keplakan dari Dunchan. Lu doain mertua gue mokat. Bentak Dunchan kesal. Yei bukan Om Abi, deh. Balas Eiji sambil mengelus kepalanya. Kan memang ada itu. Sudah. Setahu aku ada ceritanya soal Savitri.
Kenapa nggak itu saja? Usul Javier, kan ngepasi namanya sama Savitri. Tapi apa kita nggak diamuk Opa Adrian dan Om Reza? Tanya Yoshua. Tanya dululah sama dalangnya, ucap Duncan. Kulo nuwun, sapa Yoshua ke sebuah rumah joglo lengkap dengan gebyok khas Jawa. Enji, sinten enji, siapa ya? Dari dalam keluar seorang wanita lengkap dengan kebaya model kutu baru dan jari plus sanggul khas Jawa. Nyuwun sewu, saya Yoshua Akandra, putranya Pak Rudi Akandra. Badai ketemu Ki Dalang Kartokusumo, mau bertemu Ki Dalang Kartokusumo, jawab Yoshua. Oh putranipun Pak Rudi enji, oh putranya Pak Rudi ya. Bapak sempat dalam wonten kantornya Pak Rudi, Bapak sempat mendalang di kantornya Pak Rudi. Monggo melebet mas, mari masuk mas. Ya Allah, ngimpi apa ditekane wong ganteng menyang omah, mimpi apa didatangi pria-pria tampan ke rumah, senyum ibu itu. Nyuwun sewu, ibu garwanipun Pak Kartokusumo, maaf, ibu istrinya Pak Kartokusumo. Tanya Yoshua. Javier dan Duncan hanya melongo melihat ayah si kembar masih saja ingat bahasa Jawa kromo inggil. Inji Mas Yoshua, niku sinten mawon enji, itu siapa saja ya? Saget bahasa Indonesia mboten, bisa bahasa Indonesia tidak? Bu Kartokusumo menunjuk ke arah tiga pria di belakang Yoshua. Oh ini sepupu saya, yang bule bodi besar kayak Hulk, namanya Duncan. Kalau yang rambut hitam bule ini namanya Javier dan yang satu ini namanya Eiji. Owalah dulu Reto, saudaranya. Monggo pinarak, silahkan duduk. Kulo tam lebet rumiin bade nimbali bapak, saya masuk dulu mau panggil bapak. Bu Kartokusumo itu pun masuk ke dalam rumah sedangkan Duncan dan Eiji mengagumi rumah joglo limasan yang full kayu jati itu. Untung diajeng ayah-ayah nggak kesini. Bisa betah nanya-nanya barang-barang antik di sini, gumam Eiji. Kok kamu bisa tahu dalang ini bang? Tanya Javier. Jadi beberapa bulan lalu, Papa ngadain acara syukuran kantor AJ Corp di Solo dan pakai acara wayang kulit. Dalangnya beliau ini, pas kalian ribut pengen bikin acara surprise ke Savitri, aku tanya Papa. Ya siapa tahu beliaunya bisa, jawab Yoshua kalem. Bisa melongo tuh si guru barbar itu, keke Eiji. Keempatnya pun menghentikan pembicaraannya ketika Ki Dalang Kartokusumo keluar untuk menemui keempat pria itu. Yang mana yang namanya Mas Yoshua? Tanya Ki Dalang itu. Kulo Ki, saya Ki, jawab Yoshua sambil menyalami dalang itu. Lah ini, kami saudaranya Yoshua, jawab Duncan sambil menyalami pria parubaya itu. Saya Duncan Blair. Eiji Reves, Javier Arata, Ki Dalang itu mengangguk, monggo pinarak. Kelimanya pun duduk lalu Ki Dalang itu menyalakan pipa rokoknya yang mirip kepunyaan Sherlock Holmes di mata keempat pria itu. Gimana Mas Yoshua? Begini Pak, maaf jika kedatangan kami mendadak karena saya baru diributkan oleh ketiga sepupu saya ini. Besok Sabtu, adik saya hendak menikah dan maksud kedatangan kami, ingin meminta Bapak mengadakan acara wayang kulit usai acara Midodareni. Kira-kira Bapak saget mboten, bisa tidak? Ucap Yoshua. Maaf Mas Yoshua, nama adik sampeyan siapa? Solo kota kecil dan siapa tahu saya kenal. Savitri Putri Pratomo, Ki Dalang Kartokusumo melongo. Pratomo, cucunya siapa? Adrian atau Arianto? Giliran keempat pria itu melongo. Savitri itu cucunya Opa Adrian Pratomo, anaknya Om Reza, jawab Javier. Apakah dia guru bimbingan konseling di SMK Negeri 11 Surakarta? Kok Bapak tahu? Tanya Eiji bingung. Karena cucu saya sekolah di sana dan Bu Savitri yang membantu saat cucu saya kena kasus pelecehan direkam saat hendak pipis di kamar mandi. Yoshua menyipitkan matanya. Cucu Bapak yang mana? Melati, Anissa, Putri atau Dilara? Lo Mas Yoshua kok tahu? Tanya Dalang Kartokusumo. Sebab saya yang mengurus jejak digitalnya untuk dijadikan alat bukti. Cucu saya yang bernama Melati, Mas Yoshua. Dan karena ini acara pernikahan Bu Savitri, tentu saja saya menyanggupinya Mas Yoshua. Kira-kira mau lakon Mahabharata atau Ramayana? Eiji hendak membuka mulutnya langsung ditutup dengan tangan besar Duncan karena pasti meminta cerita paling ngaco untuk acara nikahan. Kalau cerita tentang tokoh Savitri di perwayangan bagaimana Ki Dalang? Itu kan kalau tidak salah menceritakan bagaimana cinta sejati bisa mengalahkan kematian sekalipun, usul Javier. Boleh saja, saya akan mempersiapkan semuanya Mas Javier. Alhamdulillah kalau Ki Dalang berkenan, senyum Duncan. Biayanya, tanya Yoshua. Ya Allah Mas Yoshua, gratis. Sebagai tanda terima kasih bagaimana adik sampeyan pasang badan buat cucu saya. Dan mungkin ini cara Allah menunjukkan bagaimana saya bisa berterima kasih pada guru pemberani itu.
Keempat sepupu Safitri tersenyum. Rezekinya calon manten.